Halo, salam sejahtera teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmi Febriani akan menjelaskan tentang fraud, internal control, dan juga cash part pertama dalam mata pelajaran pengantar akuntansi 1. Fraud atau kecurangan. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fraud dan juga jenis-jenis, fraud serta, dalam akuntansi itu fraud seringkali munculnya itu seperti apa, ya. Yang pertama adalah, penjelasannya tentunya ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu fraud itu apa. Fraud adalah tindakan disengaja oleh individu atau manajemen untuk menipu, memanipulasi laporan keuangan atau mencuri aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jenis-jenis fraud itu ada 2, yaitu employee fraud, dan management fraud. Employee fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan seperti pencurian kas atau inventaris. Dan manajemen fraud adalah kecurangan manajemen yang memanipulasi laporan keuangan agar kinerja terlihat lebih baik dari hasilnya. Faktor penyebab terjadinya tindakan penyimpangan tersebut biasanya dikarenakan, tekanan kebutuhan, kesempatan karena lemahnya kontrol, dan rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan tersebut. Dalam akuntansi, fraud seringkali muncul dalam bentuk memanipulasi laporan keuangan, yaitu menyajikan data yang salah agar perusahaan terlihat lebih menguntungkan. Yang kedua, penyalahgunaan aset, yaitu seperti pencurian uang kas, stok barang, atau penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada korupsi, yaitu suap atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan tertentu. Yang kedua ada internal control. Internal control adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang oleh perusahaan untuk menjaga aset, memastikan akurasi data akuntansi, dan mendorong efisiensi operasional. Sistem ini berfungsi sebagai pintu keamanan yang memastikan segala aktivitas keuangan berjalan sesuai aturan. Komponen utamanya meliputi pemisahan tugas atau segregation of duties, yaitu memastikan orang yang mencatat transaksi berbeda dengan orang yang memegang uang atau aset. Yang kedua, otorisasi, yaitu setiap transaksi besar harus disetujui oleh atasan yang berwenang. Lalu ada audit internal, yaitu pemeriksaan rutin untuk mendeteksi adanya kesalahan atau kecurangan sejak dini, dan physical control. Yang keempat ada rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan catatan kas perusahaan dengan catatan bank secara berkala. Lalu yang keempat ada dokumentasi. Apa hubungan keduanya? Internal control yang lemah adalah penyebab terjadinya fraud. Sebaliknya, pengendalian internal yang kuat membuat kecurangan lebih sulit dilakukan dan lebih mudah dideteksi jika terjadi. Kekurangan dari internal control. Kekurangan utama dari internal control atau pengendalian internal ini adalah keterbatasan bawaan, terutama kesalahan manusia atau human error, kolusi karyawan, pengabaian oleh manajemen ya atau management override, serta biaya penerapan yang tinggi dibandingkan manfaatnya. Sistem ini tidak mutlak menjamin akurasi data, melainkan hanya memberikan keyakinan memadai untuk mencegah kecurangan. Berikut adalah poin-poin kekurangan internal kontrol dalam akuntansi, yaitu kesalahan manusia atau human error. Biasanya pengendalian bisa gagal karena karyawan salah mengerti instruksi, kelelahan, kecerobohan, atau salah dalam mengambil keputusan. Lalu pengabaian manajemen atau manajemen override. Manajemen tingkat atas mungkin menyalahgunakan wewenang untuk melewati prosedur pengendalian yang ada demi kepentingan pribadi atau manipulasi laporan keuangan. Lalu ada kolusi karyawan atau collusion. Prosedur ini seperti pemisahan tugas tidak efektif
jika 2 atau lebih karyawan bersekongkol untuk melakukan kecurangan. Biaya versus manfaat atau cost benefit consideration, yaitu biaya untuk merancang dan menerapkan kontrol yang sangat ketat bisa lebih besar daripada manfaat atau resiko kerugian yang ditimbulkan. Perubahan sistem personil, yaitu prosedur pengendalian bisa menjadi uang atau tidak relevan akibat perubahan bisa menjadi usang atau tidak relevan akibat perubahan teknologi, pertumbuhan bisnis yang cepat, atau pergantian staf. Yang terakhir ada fleksibilitas prosedur, yaitu dalam beberapa kasus prosedur yang terlalu fleksibel atau pengawasan yang jarang, misalnya pada siklus kas, menciptakan celah penyalahgunaan. Lalu ada cash controls atau pengendalian kas. Cash controls atau pengendalian kas adalah rangkaian prosedur, kebijakan, dan sistem internal yang diterapkan perusahaan untuk memantau, mengatur, serta mengamankan penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuannya adalah meminimalisir risiko pencurian, kecurangan, kesalahan pencatatan, dan memastikan saldo kas yang tercantum di laporan keuangan adalah akurat dan valid. Berikut adalah poin-poin penting mengenai cash controls, yaitu 1. Pemisahan tugas atau segregation of duties. Memisahkan fungsi orang yang menerima kas, mencatat kas, dan menyimpan kas untuk mencegah terjadinya kecurangan. Lalu ada proses pengendalian. Proses pengendalian ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu rekonsiliasi bank atau pada artinya membandingkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank secara berkala untuk memastikan kecocokannya. Yang kedua, setoran harian, yaitu menyetorkan uang catatan kas perusahaan dengan laporan bank secara berkala untuk sesegera mungkin atau minimal 1 kali sehari. Yang ketiga ada sistem voucher atau otorisasi, yaitu setiap pengeluaran kas harus disetujui oleh pejabat yang berwenang dan didukung dokumen lengkap. Yang keempat ada penggunaan petty cash, yaitu menggunakan sistem dana kecil untuk pengeluaran rutin bernilai kecil. Yang kelima ada cash opnam, yaitu melakukan pemeriksaan fisik uang tunai atau hitungan mendadak untuk dicocokkan dengan catatan akuntansi. Cash disbursement control, yaitu serangkaian prosedur internal perusahaan untuk mengatur, memantau, dan mengamankan seluruh pengeluaran uang tunai fisik, transfer atau digital guna mencegah fraud, kesalahan, dan pembayaran tidak sah. Sistem ini memastikan setiap transaksi pembayaran seperti gaji atau vendor terdokumentasi akurat dan disetujui. Tujuan utamanya adalah menghindari kecurangan atau fraud, meminimalisir kesalahan manusia, memastikan efisiensi kas, dan menjaga keabsahan pengeluaran. Contoh prosedurnya yaitu pemisahan tugas. Pihak yang menyetujui pembelian tidak sama dengan yang melakukan pembayaran. Yang kedua, dokumentasi. Penggunaan dokumen pendukung yang lengkap, yaitu ada invoice-nya, ada purchase order, ada bukti penerimaan, dan lain-lain sebelum kas keluar. Yang ketiga, pencatatan, yaitu penggunaan cash disbursement journal atau buku jurnal pengeluaran kas untuk mencatat setiap transaksi secara terperinci. Otorisasi, yaitu pembayaran harus disetujui oleh manajer atau pihak berwenang. Manfaatnya meningkatkan keamanan aset, mempermudah audit, dan memperbaiki manajemen arus kas atau cash flow. Dengan menerapkan kontrol ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap dana yang keluar digunakan untuk tujuan operasional yang tepat. Setelah itu ada cash voucher system controls, yaitu sistem rangkaian prosedur pengendalian internal dalam akuntansi yang dirancang untuk mengatur, menyetujui, dan mendokumentasikan setiap pengeluaran kas atau bank secara sistematis. Sistem ini memastikan bahwa uang perusahaan hanya dibayarkan untuk pengeluaran yang sah saja, telah disetujui dan didukung oleh bukti-bukti yang sah seperti faktur atau kwitansi. Komponen utama sistem ini adalah 1. Voucher
atau dokumen sumber yang disiapkan untuk mencatat rincian pengeluaran otorisasi dan akun yang didebit. Lalu ada register voucher, yaitu jurnal khusus tempat semua voucher disetujui dicatat sebelum pembayaran menggantikan fungsi journal pembelian. Lalu ada pemisahan tugas, yaitu memisahkan fungsi penyetujuan voucher, penandatanganan cek atau pembayaran, dan pencatatan akuntansinya. Lalu yang terakhir ada dokumen pendukung seperti faktur pemasok, laporan penerimaan barang, dan pesanan pembelian harus dilampirkan pada voucher sebelum dibayar. Tujuan penerapan cash voucher system controls. Yang pertama, memastikan otorisasi uang kas hanya keluar jika disetujui oleh pejabat berwenang. Yang kedua, mencegah kecurangan atau fraud, mengurangi risiko pencurian atau penyalahgunaan uang tunai dengan verifikasi berlapis. Lalu yang ketiga ada akurasi pencatatan, memastikan setiap pengeluaran tercatat dengan tepat jumlah dan akunnya. Yang keempat, validitas transaksi, yaitu memastikan barang atau jasa benar-benar diterima sebelum pembayaran dilakukan. Yang kelima ada audit trail, yaitu memberikan jejak audit yang jelas bagi auditor untuk memeriksa kepatuhan keuangan. Dari materi ini, kesimpulannya adalah pengelolaan keuangan yang sehat bergantung pada sinergi antara pencegahan tindak kecurangan dan perlindungan aset yang paling liquid, yaitu kas. Inti kesimpulan, semakin kuat sistem pengendalian internal sebuah organisasi, maka semakin kecil peluang terjadinya fraud yang pada akhirnya akan menjamin keamanan aset kas perusahaan. Jadi fraud ini terjadi karena adanya kesempatan dan adanya opportunity yang dilihat oleh employees atau manajemen. Jadi sebisa mungkin kita harus dapat mencegah jalannya proses fraud tersebut, karena fraud tidak semata-mata terjadi hanya karena tekanan saja, tetapi ada kesempatan di mana pelaku merasa bahwa tindakan ini adalah tindakan yang wajar atau tindakan ini adalah tindakan yang masih bisa ditolerir. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan semoga kita bisa belajar dari materi ini. Saya Rahmi Febriani undur diri, terima kasih.